Shalom, halo teman-teman. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya kebetulan Roy, NIM 205113212 dari program studi pendidikan ekonomi di Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi dan saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung soal persamaan dasar akuntansi pada sebuah perusahaan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, mari kita mengetahui apa sih pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aktiva dengan sumber dananya, serta harta yang diperoleh dari pemilik perusahaan yang biasa kita sebut dengan modal atau ekuitas. Sedangkan harta yang diperoleh dari pihak lain disebut kewajiban atau hutang. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa prinsip umum dari persamaan dasar akuntansi itu sendiri adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan sisi pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Adapun manfaat dari persamaan dasar akuntansi, yang pertama dapat menjadi sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Nah, persamaan dasar akuntansi memuat informasi mendasar terkait transaksi keuangan yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan, sehingga nantinya akan memudahkan proses pencatatan pada laporan keuangan. Manfaat yang kedua yaitu sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Dan yang ketiga yaitu sebagai sarana koreksi ketepatan antara saldo pada posisi aktiva maupun pada sisi pasifa. Sekarang mari kita mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada pada persamaan dasar akuntansi. Nah, yang pertama yaitu ada harta. Harta adalah semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Komponen yang kedua yaitu adalah hutang. Hutang adalah kewajiban membayar kepada pihak lain karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Dan komponen selanjutnya yaitu adalah modal. Modal adalah hak kekayaan pemilik perusahaan yang menjadi hak pemilik atau yang biasa disebut owner equity. Komponen yang selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan adalah penambahan terhadap modal sehubungan dengan kegiatan perusahaan yang berasal dari penjualan jasa ataupun penjualan barang yang dilakukan perusahaan yang bertujuan memperoleh laba. Komponen yang kelima yaitu beban. Beban adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang berakibat berkurangnya jumlah harta perusahaan dan dapat dilakukan pada saat diperoleh pendapatan atau sesudah pendapatan diperoleh. Agar kita lebih memahami cara menghitung persamaan dasar akuntansi, demikian rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, harta sendiri meliputi kas, piutang, sewa dibayari muka, perlengkapan, dan peralatan. Sedangkan hutang meliputi utang dagang dan utang bank. Sedangkan pada modal meliputi modal pemilik atau saham. Nah, teman-teman, setelah kita memahami materi dari persamaan dasar akuntansi yang telah dibahas, untuk lebih menambah wawasan kita tentang persamaan dasar akuntansi ini, mari kita simak video pembahasan persamaan dasar akuntansi berikut. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Kira-kira apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Jadi, persamaan dasar akuntansi itu adalah persamaan yang menggambarkan posisi di mana harta sama dengan utang ditambah modal. Dalam persamaan dasar akuntansi itu ada beberapa elemen yang digunakan. Yang pertama ada aktiva. Aktiva itu adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang diharapkan dapat memberikan keuntungan di masa depan. Biasanya itu berbentuk kas atau setara kas. Contoh aktiva itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, kendaraan, dan lain-lain.
Yang kedua, itu ada kewajiban. Kewajiban atau utang merupakan kekayaan perusahaan yang berasal dari pihak ketiga yang diperoleh dengan melakukan pinjaman. Contoh kewajiban itu ada utang bank dan utang usaha. Yang ketiga itu ada modal. Modal adalah kekayaan pemilik perusahaan atau hak pemilik atas harta perusahaan. Contoh modal itu ada modal pemilik dan modal saham. Dalam persamaan dasar akuntansi, akun pendapatan, beban, dan drive masih termasuk dalam akun modal. Karena jika pendapatan bertambah, maka modal bertambah. Sedangkan jika bebannya bertambah dan atau drive-nya bertambah, maka itu akan mengurangi modal. Selanjutnya ada macam-macam bukti transaksi. Yang pertama itu ada kwitansi atau bukti pembayaran yang dibuat oleh pihak yang menerima uang. Yang kedua itu ada nota kontan atau bukti penjualan barang. Yang ketiga itu ada cek atau bukti pembayaran melalui bank. Yang keempat itu ada memo atau bukti pembayaran yang dibuat oleh pimpinan. Yang keempat itu ada faktur, adalah bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan kredit. Lalu gimana ya cara menganalisis transaksi? Yuk kita kerjakan soal berikut. Tuan Adam menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebanyak 10 juta. Analisisnya adalah menambah kas senilai 10 juta dan menambah modal senilai 10 juta. Dan seperti ini cara pencatatannya. Harus seimbang ya antara aktiva dan kewajiban plus modal. Setelah kita memahami penjelasan dari materi persamaan dasar akuntansi, sekarang saya akan mengajak teman-teman bagaimana cara menghitung persamaan dasar akuntansi pada perusahaan. Berikut penjelasannya. Shalom, halo semua, perkenalkan nama saya Kebetulan Noi, NIM 205113212. Nah, saya dari program studi pendidikan ekonomi di Universitas Riau. Di sini, saya akan menjelaskan tentang contoh persamaan dasar akuntansi. Langsung saja kita masuk kepada soalnya. Soalnya yaitu tentang salon Gemini. Nah, pada tanggal 2 Agustus tahun 2016, Fajar Sari memutuskan untuk mendirikan perusahaan perseorangan di bidang jasa salon dengan nama Salon Gemini. Nah, transaksi yang terjadi selama Agustus tahun 2016 sebagai berikut. Nah, sebelum itu kita lihat dulu kolom-kolom dari persamaan dasar akuntansi. Di sini ada kolom tanggal dan kolom aset. Kolom aset ini meliputi kas, piutang dagang, sewa dibayar di muka, perlengkapan peralatan, dan akumulasi penyusunan peralatan. Selanjutnya ada kolom liabilitas dan ekuitas. Di sini yaitu utang dagang dan modal Fajar Sari. Nah, selanjutnya ada kolom keterangan. Langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu pada tanggal 2 Agustus tahun 2016, Fajar Sari menanamkan uangnya ke salon sebesar 60 juta. Nah, kita masukkan kepada kolom tanggalnya, yaitu tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus. Untuk keterangannya, kita buat setoran modal dan transaksi yang mempengaruhinya yaitu kas bertambah sebesar 60 juta dan mempengaruhi modal bertambah jadi 60 juta. Nah, soal yang pertama telah kita input. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang keempat atau tanggal yang keempat. Nah, pada tanggal 4 Agustus ini terjadi transaksi pembayaran sewa kantor untuk 2 tahun sebesar 30 juta. Nah, kita buat tanggalnya tanggal 4 Agustus. Dan untuk keterangan kita buat yaitu sewa selama 2 tahun dan
transaksi yang kita masukkan, yaitu tentunya kita membayar jadi akan mempengaruhi kasnya berkurang sebesar 30 juta, dan sewa dibayar di muka bertambah sebesar 30 juta. Nah, kita totalkan semua. Totalnya seperti ini, kas 30 juta, SDM itu 30 juta, dan modal Fajarsari sebesar 60 juta. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus soalnya yaitu membeli peralatan sebesar 25 juta dari toko Mataram Sakti Semarang dengan membayar 10 juta. Nah, sisanya secara kredit. Nah, peralatan transaksinya terjadi. Kita buat dulu tanggalnya, tanggal 5 Agustus untuk keterangannya yaitu peralatan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, peralatan bertambah sebesar 25 juta. Nah, kita hanya membayar sebesar 10 juta. Untuk sisanya kita masukkan ke kolom utang dagang sebesar 15 juta. Nah, kita totalkan semuanya. Nah, kasnya menjadi 20 juta, sewa dibayar muka jadi 30 juta, peralatan tetap jadi 25 juta, untuk utang dagang 15 juta, dan modal Fajarsari 60 juta. Nah, selanjutnya kita masuk pada tanggal 8 Agustus, yang mana soalnya itu kita membeli perlengkapan sebesar 3.750.000 dari toko Chandra Bridal Semarang dengan membayar 1.250.000 dan sisanya secara kredit. Nah, kita buat dulu tanggalnya, tanggal 8. Untuk keterangannya kita buat perlengkapan. Nah, kita membeli sebesar 3.750.000. Jadi perlengkapannya bertambah sebesar 3.750.000, dan kita hanya membayar sebesar 1.250.000. Ini ya, 1.250.000. Kasnya berkurang sebesar 1.250.000. Jadi sisanya kita masukkan ke dalam utang, yaitu sebesar 2.500.000. Kita totalkan semua. Jadi kasnya sebesar 18.750.000, sewa dibayar di muka sebesar 30 juta, perlengkapan 3.750.000, peralatan jadi 25 juta, untuk utang dagang jadi bertambah sebesar 17.500.000, dan untuk modalnya sebesar 60 juta. Selanjutnya kita masuk pada soal berikutnya, yaitu tanggal 10 Agustus. Soalnya itu jumlah penghasilan salon hari ini yang diterima tunai sebesar 3.750.000, sedangkan yang masih berupa tagihan sebesar 2.500.000. Kita buat tanggalnya tanggal 10. Keterangannya kita buat penghasilan. Nah, tanggal 10 ini kita terima 3.750.000, itu masuk ke kas 3.750.000, dan tanggal 10-nya yang masih berupa tagihan sebesar 2.500.000 masuk ke piutang dagang. Nah, ini dua-duanya akan masuk menambahkan modal karena penghasilan. Jadi total modalnya sebesar 6.250.000. Kita totalkan semua.
Jadi kasnya sebesar 22.500.000 bertambah, dan piutang dagang sebesar 2.500.000, SDM-nya 30 juta dan perlengkapan 3.750.000 serta peralatannya 25 juta, dan utang dagang sebesar 17.500.000, dan modal Fajar Sari bertambah menjadi 66.250.000. Selanjutnya kita masuk pada tanggal 12 Agustus, soalnya yaitu membayar utang kepada toko Mataram Sakti Semarang atas pembelian peralatan pada tanggal 5 Agustus yang lalu sebesar 2.500.000. Berarti membayar mengurangi kas. Kita buat dulu tanggal 12, keterangannya bayar utang. Bayar utang mengurangi kas sebesar 2.500.000 dan mengurangi utang dagang sebesar 2.500.000. Kita kurangi, kita totalkan semua. Jadi kasnya berkurang jadi dari 22.500.000 menjadi 20 juta, perlutang dagangnya ya 2.500.000, SDM-nya 30 juta, perlengkapan 3.750.000, peralatan 25 juta, utang dagang 15 juta, dan modal Fajar Sari sebesar 66.250.000. Selanjutnya kita masuk pada tanggal 15. Nah, tanggal 15 ini soalnya itu menerima tagihan dari debitur yang menggunakan jasa salon tanggal 10 Agustus tahun 2016, yaitu sebesar 1 juta. Nah, kita buat tanggalnya. Kita membuat tanggalnya terlebih dahulu. Untuk keterangannya kita buat diterima tagihan. Ini akan menerima tagihan dari debitur yang menggunakan jasa salon 10 Agustus. Akan menambah kas besar 1 juta dan akan mengurangi piutang dagang. Nah, kita totalkan. Dapat kita lihat jumlahnya. Langsung saja kita masuk pada tanggal 17 Agustus tahun 2016, yaitu membayar utang kepada Chandra Bridal atas pembelian perlengkapan pada tanggal 8 Agustus yang lalu sebesar 1 juta. Nah, kita buat dulu tanggalnya. Tanggal 17 Agustus, dan untuk keterangannya yaitu bayar utang. Bayar utang akan mempengaruhi kas. Kasnya akan berkurang. Kas akan berkurang sebesar 1 juta. Dan utangnya akan berkurang sebesar 1 juta. Kita totalkan. Kasnya tinggal 20 juta dan utangnya berkurang jadi 14 juta. Kita totalkan semua. Nah, selanjutnya kita masuk pada tanggal 20 Agustus tahun 2016, soalnya yaitu Fajar Sari mengambil untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta. Nah, kita buat tanggalnya. Keterangannya itu kita buat prive, kebutuhan pribadi. Prive ini akan mempengaruhi kas. Kasnya berkurang sebesar 2 juta dan akan mengurangi modal sebesar 2 juta juga. Kita totalkan, jadi kasnya tinggal 18 juta dan modal Fajar Sari sebesar 64.250.000. Kita totalkan semua yang lainnya. Turunkan. Nah, selanjutnya masuk ke tanggal 22 Agustus tahun 2016. Soalnya yaitu membayar iklan pada harian Suara Merdeka sebesar 250.000 yang akan terbit minggu ini. Nah, ini merupakan beban iklan ya. Kita buat tanggalnya dulu. Tanggal 22, keterangannya beban iklan. Ini akan mempengaruhi karena
mempengaruhi kas karena membayar besar 250.000. Nah, selanjutnya akan mempengaruhi modal karena beban akan mengurangi modal. Selanjutnya kita totalkan, kasnya tinggal 17.750.000 dan modalnya tinggal 64 juta. Kita totalkan semua atau kita turunkan yang di atas ini. Seterusnya kita masuk pada tanggal 25 Agustus. Yaitu jumlah penghasilan sejak tanggal 11 Agustus sampai hari ini yang diterima tunai sebesar 7.750.000. Nah, sedangkan penghasilan hari ini yang masih berupa tagihan sebesar 2.500.000. Kita buat dulu tanggalnya. Tanggal 25 keterangannya yaitu penghasilan. Ini karena kita menerima sebesar 7.750.000 masuk ke kas. Selanjutnya penghasilan yang masih berupa tagihan ini akan mempengaruhi piutang dagang akan bertambah. Terus selanjutnya ini akan mempengaruhi modal total semuanya jadi 10.250.000. Kita totalkan kasnya jadi 25.500.000 dan piutang dagangnya menjadi 4 juta, modal menjadi 74.250.000. Ini kita turunkan semua atau kita totalkan. Oke. Selanjutnya tanggal 26 Agustus. Tanggal 26 Agustus transaksinya yaitu membayar gaji pegawai salon untuk bulan Agustus sebesar 2 juta. Kita buat tanggalnya tanggal 26, keterangannya itu beban gaji. Nah, ini akan mempengaruhi kasnya akan berkurang sebesar 2 juta dan kalau beban itu akan mengurangi modal sebesar 2 juta. Kita totalkan, kasnya menjadi tinggal 23.500.000 dan modalnya berkurang menjadi 72.250.000. Yang lainnya kita turunkan. Oke. Selanjutnya tanggal 28 Agustus yaitu membayar utang kepada Toko Mataram Semarang atas pembelian peralatan pada tanggal 5 Agustus yang lalu sebesar 2.500.000. Nah, kita buat dulu tanggalnya. Keterangannya itu bayar utang. Nah, ini akan mempengaruhi kas akan berkurang sebesar 2.500.000 dan utang dagang, utangnya akan berkurang sebesar 2.500.000. So, kita totalkan, kasnya tinggal 21 juta dan utangnya tinggal 11.500.000. Kita turunkan semua, kita totalkan. Selanjutnya kita masuk pada tanggal 29 Agustus. Nah, 29 Agustus ini transaksinya yaitu jumlah penghasilan tunai sejak 26 Agustus sampai hari ini sebesar 4.250.000. Nah, kita buat dulu tanggalnya, tanggal 29 Agustus untuk keterangannya. Kita buat penghasilan. Nah, ini akan mempengaruhi kas sebesar 4.250.000 dan akan menambah
modal sebesar 4.250.000. Langsung kita totalkan saja semua. Nah, sudah kita lihat. Selanjutnya kita masuk pada tanggal 30 Agustus. Yang bagian A, perlengkapan yang masih ada di gudang sebesar 1.250.000. Perlengkapan yang masih ada di gudang 30 yang A. Perlengkapan yang masih ada di gudang, perlengkapan yang masih ada di gudang senilai 1.250.000. Di sini kita buat ya, kan total perlengkapan kan 3.750.000 dikurang 1.250.000, jadi sisanya yaitu 2.500.000 yang telah terpakai perlengkapannya. Ini akan mempengaruhi modal juga, modalnya berkurang sebesar 2.500.000. Kita kurangi, kita totalkan. Nah, ini tadi perlengkapannya berubah jadi 1.250.000 yang masih tersedia dan modalnya tinggal 74 juta. Selanjutnya kita masuk ke 30 bagian yang B, tanggal 30 bagian B, yaitu transaksinya yaitu penyusutan peralatan untuk bulan ini ditetapkan sebesar 250.000. Ini akan masuk ke akumulasi penyusutan peralatan. Kita buat tanggalnya terlebih dahulu untuk keterangannya. Belum tadi buat keterangannya ya. Beban perlengkapan ini jadi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatannya sebesar 250.000 dan akan mempengaruhi modal besar 250.000. Nah, kita totalkan modalnya tinggal jadi 73.750.000. Modalnya kita turunkan, akumulasi penyusutan peralatan kita turunkan. Dan selanjutnya kita totalkan semua atau kita turunkan yang jumlah dari atas tadi ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 30 di bagian yang C. Nah, ini transaksinya yaitu beban sewa untuk bulan ini sebesar 1.250.000. Kita buat tanggalnya tanggal 30 bagian C dan keterangannya yaitu beban sewa. Nah, beban sewanya ini akan mengurangi sewa dibayar di muka sebesar 1.250.000 karena beban akan mengurangi modal sebesar 1.250.000. Kita totalkan beban sewa dibayar di mukanya tinggal 28.750.000 dan modalnya tinggal 72.500.000. Kita totalkan semua untuk kita turunkan. Nah, udah selesai. Nah, sekarang kita cek kalau sudah benar atau salah. Biasanya kalau benar ini akan balance di antara aset dan liabilitas sama ekuitas. Caranya yaitu sama dengan sum, kita jumlahkan, kita blok dari kas sampai akumulasi penyusutan peralatan, kita enter. Total asetnya sebesar 84 juta. Kita cek total utang dagang dan modalnya. Caranya yaitu sama kayak tadi, sama dengan sum totalkan utang dan modalnya sebesar 84 juta. Berarti balance ya. Baik, sekian penjelasan contoh dari saya.
Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat memahaminya. Saya Kebetulan Loi, pamit undur diri. Terima kasih. Shalom. Nah, bagaimana pembahasannya teman-teman? Dapat dipahami bukan? Nah, saya yakin teman-teman sudah mengerti cara menghitung persamaan dasar akuntansi pada perusahaan. Nah, untuk mengevaluasi pemahaman kita tentang persamaan dasar akuntansi, sebaiknya teman-teman mengerjakan soal berikut. Nah, demikianlah pembahasan materi tentang persamaan dasar akuntansi. Saya berharap dengan adanya pembahasan ini, teman-teman dapat memahami dan mengerti cara menghitung persamaan dasar akuntansi pada perusahaan. Nah, saya Kebetulan Loi, NIM 205113212 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Riau, pamit undur diri. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.